Ala kulli hal, yang jelas sekarang katanya Zulkarnain mau ke Syekh Rabi. Apa yang terjadi besok kita tunggu nasihat dari beliau. Tetapi al-asl kita pegang apa kata Syekh Rabi sampai ada perubahan. Kita pegang apa kata Syekh Rabi sampai ada perubahan dari beliau sendiri. Alhamdulillah Ta'ala. Ini Ustaz. Bagaimanakah sikap kami terhadap ustaz yang lain di Makassar? Apakah kami akan tetap ikut kajiannya apabila ustaz yang lain tetap memegang fatwa Syekh? Nah, Syekh Rabi menyebutkan Zulkarnain wa man ma'ahu. Zulkarnain dan yang bersamanya. Sehingga kita tunggu aja. Apakah mereka itu mau mendengarkan Syekh Rabi atau mereka tetap bersama Zulkarnain. Kalau bersama Zulkarnain berarti termasuk ucapan beliau wa man ma'ahu. Zulkarnain wa man ma'ahu dan yang bersamanya. Nah, tentunya Ustaz kan selama ini kami ikut saya Ikhwa Antang ikut kajiannya Ustaz Manjaman, Ustaz Sanusi dari dan Ustaz Asri murid dari Ustaz Manjaman. Jadi kalau mereka memang memegang fatwa Syekh Rabi, apakah kami tetap harus bersama beliau mengikuti kajiannya lalu meninggalkan kajian Ustaz Zulkarnain, atau apabila mereka tetap tidak ingin memberikan kami suatu kejelasan tentang Ustaz Zulkarnain, apa kami harus tetap ikut kajiannya beliau? itu jawabannya. Kalau memang dia ikut bersama Syekh Rabi mendengarkan nasihat dan menyatakan tentang bahayanya Zulkarnain, berarti kita tetap ngaji Mas ya. Tapi kalau ternyata dia malah membela Zulkarnain di dalam bersama Zulkarnain atau membuat ngambang terus, sudahlah kamu jangan bicarakan masalah itu dan sebagainya, kita nggak mau. Ya banyak. Kita pengen tanya, pengen kejelasan. Ini kalau dia begitu, itu berarti Zulkarnain persis. Dari dulu Zulkarnain seperti itu. Setiap ditanya, udah kamu jangan bahas masalah itu. Dia belokkan. Iya, dia belokkan. Nah, kamu jangan bahas masalah. Selalu begitu. Jadi akhirnya orang nggak jelas semua, bingung semua. Nah, padahal yang namanya dakwah ini harus menjelaskan supaya jelas mana yang hak, mana batil. Mana yang sunni, mana yang salafi, mana yang hizbi, mana yang bukan. Harus jelas. Siapa kawan, siapa lawan jelas. Mau berdiri di atas semua golongan nggak mungkin. Karena selama ini kalau diadakan daurah, satu yang membawakan namanya tausiahnya itu ada wanti-wanti dari kawan-kawan yang mengadakan bahwa yang ingin mengajukan pertanyaan diharapkan sesuai dengan materi yang dibawakan Ustaz. Tidak boleh keluar dari materi yang dibawakan. Jadi setiap muncul pertanyaan selalu diabaikan begitu saja. Itu yang membuat kami ragu. Baik, kalau begitu jangan tanya lewat tulisan. Selesai kajian, cuma kita. Bagaimana dengan foto syahwat? Bagaimana dengan nasihat dengan terkait dengan kita yang telah terjadi? Maksud kan kita bisa tahu. Mungkin dia tidak mau jawab di majlis karena masih ada orang-orang awam yang tak perlu dengar. Ya, itu khusus pertanyaan. Kalau di sore itu memang apa ya? Sesekali atau suatu saat memang perlu. Ketika kita bermajlis sekajian, misalnya separuh lebih orang-orang yang nggak ngerti apa, orang awam polos. Ngapain kita bicara tentang masalah pengorbanan? Sehingga alasannya itu tak simpan selama, tak terjawab. Tapi ketika suasana yang lain dan mereka salafin yang butuh, sampaikan, sebutkan. Nah. Tapi tunggu aja, jangan buru-buru. Tunggu aja, sebab prosesnya masih ada beberapa waktu. Maksudnya prosesnya berapa waktu? Barangkali setelah Zulkarnain ke sana mungkin ada perubahan. Ya, entahlah perubahannya apa. Semakin dahsyat mungkin, semakin marah ya Robi barangkali, atau sebaliknya mungkin terjadi. Di samping itu beberapa ustadz dari Jember dan Jawa Timur juga mau berangkat.
Tapi bukan berarti yang ini diamalkan, menunggu, jangan. Itu pendapat yang salah lagi. Kita pegang ini sampai ada berita berikutnya. Adapun mereka-mereka yang belum jelas bersama Al-Quran atau belum, tunggu. Mereka barangkali masih nunggu istiqsa, nunggu fatwa yang lebih jelas lagi dari Syekh. Kalau ternyata sudah jelas, barangkali mereka meninggalkan Al-Quran, mungkin kan? Apa menyangkut tadi? Apakah bagi asatidz yang di Makassar tidak mencukupi fatwa Syarabiyah sekarang untuk bersikap? Karena pemerintah sekarang kan menunggu setelah hasil klarifikasi kasus terhadap Syarabi. Yang kedua, apakah dengan diamnya mereka kita bisa bersikap? Dalam keadaan kan sudah ada fatwa sudah di depan mata. Ya. Hukum asalnya gitu. Hukum asalnya begitu. Cuma beberapa orang dengan orang lain berbeda-beda. Misalnya gini, saya mendapatkan sesuatu. Bagi saya puas. Bagi orang kedua masih butuh penjelasan lebih jelas. Orang ketiga masih butuh yang lebih jelas lagi dari yang kedua. Maksudnya begini, kalau kita dari awal sudah punya, kayak Anan sudah punya catatan terhadap dokumen sekian, Anan baca satu serap itu cuma gongnya aja. Ini kesimpulan akhirnya kita gong sudah sebenarnya selesai. Jadi yang Anan ragukan selama ini terjawab. Ternyata dia memang mutalawin, memang begini, memang la'ab, memang lain dan seterusnya. Nah, tapi mereka yang jadi temannya, jadi muridnya, yang tiap hari dia mendapatkan dari dia syubhatnya, dia akan tidak cukup dengan fatwa seperti itu. Kenapa? Kok ditahdir? Dia kan orang baik. Dia kan ajarkan tauhid, ajarkan sunnah. Gak paham dia. Sebab jangankan paham, setiap nanya nggak boleh. Jangan bahas masalah itu. Mungkin kamu nanti malas belajar. Belajar aja. Sehingga dia nol, nggak tahu gonjang gajing peperangan ini, nggak paham sama sekali. Sehingga bagi mereka jawaban tadi, Syarabi bingung. Oh, tiba-tiba terkondisi hadir. Kenapa ini? Barangkali dengan jawaban antum misalnya dia gini. Selama ini kan dia begini sama ini. Atau jawaban Salafin, atau jawaban langsung dari Syarabin yang kedua yang lebih rinci lagi. Ente begini. Mungkin setelah itu dia mundur teratur menjawab dari itu. Mungkin apa nggak mungkin? Ya. Jadi pasal seperti itu. Kalau Dzulqarnain sudah terucap nafsan, sharihan. Tapi mereka kadang mereka memang taklid, taksub. Pokoknya apa kata Dzul. Kadang-kadang bukan karena taksub, tapi merasa belum cukup dengan kesimpulan toh. Butuh alasan-alasannya apa gitu. Terus sebagian mereka mengira kalau alasan-alasan itu hanya kedosaan kita. Sebagian mereka mengira alasan itu hanya kedosaan kita. Nah, ternyata kalau sampai ada penjelasan, insya Allah dari Syekh Rabi'ah langsung misalnya, dengan bukti-bukti bahwa itu bukan kedosaan. Kalau itu iya, teman Dzulqarnain ngomong gitu. Nah, mulai mereka berpikir, mudah-mudahan Allah kasih hidayah, Allah kasih penjelasan, dan mereka akan mundur, akan memisahkan diri. Tapi kalau tetap saja seperti itu cukup. Masalah. Al-hikmah, kata Imam Al-Barbahari, sesungguhnya orang yang duduk dengan orang yang bermasalah ahlul ahwa, asyaddu alaih, lebih merepotkan kita daripada ahlul ahwanya sendiri. Dan siapa yang berjalan bersama mereka harus kasih nasihat. Kalau tidak mau menerima nasihat, al-haqqi, gabungan. Jadi Dzulqarnain, orang-orang ini bagaimana yang duduk dengan dia? Nasihat. Kalau menerima nasihat, alhamdulillah. Kalau enggak, al-hikmah, gabungan sama dia, samakan dengan Dzulqarnain. Kan gitu. Nah, sekarang karena mereka ustaz-ustaz, mungkin kelas nasihatnya bukan kita. Gitu. Betul. Nanti Mas saya janji mereka mau ketemu Syekh Hani di depan Syekh Rabi dan Syekh Arafat dan siapa lagi Syekh di sana. Insyaallah. Mudah-mudahan kalau Allah kasih hidayah, Dzulqarnain juga bisa berubah. Kalau ini Ustaz, misalnya
ada info yang inisiatif, istilahnya memprint out fatwa ulama bagus maupun bukti-bukti yang mendukung, sebarkan. Kita sebarkan dan kalau perlu kita sampaikan kepada asatid. Artinya sebaik kapasitasnya sebagai dai. Ya. Apakah itu mencukupi bagi beliau itu bersikap? Cukup. Artinya sampaikan aja. Sampaikan aja. Kalau nggak ada perubahan, nggak ada apa, malah sebaliknya. Pokoknya kalau ente sampaikan tadi, apa tadi bukti dan sebagainya, apakah segala macam, itu akan bisa lihat orang ini memang ahlul ahwa atau orang yang belum tahu. Kalau orang belum tahu akan berubah. Paling tidak diam dulu dia. Tapi kalau ternyata dia memang muta'assib, dia akan membela diri, membela Al-Quran, membela ulama, dan akan menentang ini dengan mati-matian. Mereka bikin daurah ya, daurah bersama. Yang tidak ikut siapa aja? Ustaz benar. Itu kan cuma 13 orang kan? Waktu anak ke Makassar itu kumpul semua lebih dari 13. Berapa? 20 gitu kayaknya. Kalau Ustaz Muhammad Pantop, Ustaz sudah lama. Bahkan beliau ketika ditahu berseberangan, kadang-kadang tidak diikutkan dalam rapat. Muhammad Pantop.